Terima kasih. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu dan Sister di sesi Breakout Room Beasiswa Eropa. Perkenalkan, saya Endah Fajriani Rufai dari Jogja yang akan menjadi moderator di sesi kali ini. Ibu dan Sister, pada kesempatan ini akan terdapat dua sesi ya. Jadi dua sesi. Yang pertama ada pemaparan materi dari 4 narasumber, serta sesi yang kedua ada sesi tanya jawab. Harapannya, Ibu dan Sister semua dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai keunggulan beasiswa, teknis dan syarat pendaftaran, bahkan tips dan triks untuk Ibu yang akan kembali bersekolah lagi setelah melalui gap year. Untuk itu, langsung saja kita mulai untuk sesi pertama, yaitu pemaparan dari 4 narasumber. Nah, narasumber kita yang pertama itu ada Ibu Firda Fadilah. Oke, Ibu Firda Fadilah merupakan lulusan program Sarjana Mikrobiologi ITB dan kecintaannya pada life science mengantarkan Ibu Firda untuk melanjutkan master studi pada tahun 2017 dengan jurusan Biotechnology and Bioinformatics di University of Milan dengan DSU Regional Scholarship Italy. Di tengah studi masternya pada tahun 2018, Ibu Firda juga memulai perjalanannya untuk menjadi ibu dari orang putra. Oke, yuk. Mungkin kita bisa sapa-sapa Ibu narasumber pertama, yaitu Ibu Firda. Halo. Halo, Ibu Firda, apakah sudah masuk? Halo, terdengar Ibu suaraku? Halo, Sudah Mbak Enda. terdengar. Terdengar ya? Alhamdulillah. Di aku agak putus-putus nih. Di sana terdengarkah suaraku? Terdengar jelas Terdengar ya. Suara jelas. saya putus-putus Oke. ya, teman-teman. Di aku agak iya Oke. nih. Coba sebentar Oh aku gitu setting ya. sebentar ya. Coba aku setting sebentar. Oke, baik. Jadi Ibu Firda ini merupakan penerima beasiswa DSU Italia. Ada yang tahu mungkin teman-teman DSU kepanjangan dari apa? Wah, agak sulit ya kepanjangannya. Nanti mungkin Ibu Firda akan menjelaskan gitu ya. Apa itu beasiswa DSU? Kepada Ibu Firda, sudah siap ya Ibu ya untuk Sudah menjelaskan siap. materi? Ya, Sudah, jadi Mbak Enda. waktunya 10 menit ya Bu ya. 10 Waktunya menit, ada oke. ya 10 menit. Baik, kepada Ibu Firda, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Enda, terima kasih panitia. Aku izin share screen dulu ya. Mohon maaf, ini apa aku boleh diizinkan share screen? Di sini aku belum bisa share screen dari panitia. Baik, mungkin Ibu Operator bisa membuat Ibu Firda menjadi co-host gitu ya, biar bisa share screen. Kayaknya harus dari bosnya langsung. Halo, Ibu Arini. Bisa minta tolong untuk menjadikan Ibu Firda co-host. Harus dari bosnya langsung sebentar. Halo. Kalau saya gimana?
masih belum bisa nih Mbak Endah. Kayaknya kalau mau jadi co-host harus ke main room dulu deh, Mbak Firdanya. Baru di co-hostin sama hostnya. Oh begitu, kalau gitu Iya. boleh dari panitia saja yang share screen, saya baru share PPT-nya yang terbaru di ini. Ini dari Mbak Ari ini sebentar harus dari hostnya, atau boleh aku yang share aja? Ya, oh ini aku udah bisa nih sekarang. Oke. Iya. Gimana, apakah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat. Sudah terlihat? Ya, oke. Terima kasih panitia, terima kasih Mbak Endah, Mbak Ari. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu pembelajar semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, ibu sekeluarga. Hari ini saya mau sharing tentang scholarship di Italia. Nah, ini sebetulnya masih agak kurang familiar, jadi saya sambil cerita-cerita ya. Ini dimulai dari sebuah quotes yang saya adaptasi dari Albert Einstein, yaitu information is not knowledge, the only source of knowledge is experience. You need experience to gain wisdom. Ibuku pernah nggak sih ngerasa dari sebelum jadi ibu dan setelah jadi ibu, pasti kerasa ada sesuatu experience yang beda yang membuat ibu tuh menjadi pribadi yang baru atau terlahir kembali menjadi seorang ibu gitu. Nah, begitu juga Mbak, dengan Ibu ya. ini bisa mungkin display settingnya bisa untuk show yang semua full screen gitu ya, karena ini masih setengah-setengah gitu sama next slide. Oh, masih setengah-setengah ya. Bisa Oke. di display setting. Iya. Di display setting ya. Biar full screen gitu, biar ibu dan sister bisa Oh jelas. ya, maaf ya. Coba saya ulang lagi ya. Nah, gimana sekarang? Sudah ya? Mantap. Udah jelas. Saya kira hanya di saya aja yang kayak gitu. Makasih Mbak Endah. Ya, tadi saya sampai ketika kita menjadi seorang ibu, kita merasa terlahir kembali dengan experience yang sudah kita lalui, dengan begadang malam, nemenin anak, kita bersabar ketika anak GTM, kita ngajarin anak soal makan pertama kali, MPASI, dan sebagainya. Dari experience itulah kita terlahir sebagai individu yang baru. Begitu juga dengan sekolah. Ya Bu, apalagi sekolah dengan anak. Nah, itu ada sesuatu challenge yang lebih, yang dimana experience itu akan membuat diri kita terlahir sebagai individu baru. Seperti itu. Nah, perkenalan singkat dari saya, berhubung ini waktunya singkat juga, mungkin dari nama aja ya, saya Firda Fadila, saya dikenalkan tadi oleh Mbak Endah. Beasiswa saya adalah DSU Scholarship. DSU ini Drito Allo Studio Universitario Scholarship, tapi kita biasa sebut DSU aja. Nah, apa sih DSU itu? Nah, ini isi obrolannya, beasiswa, studi, kampus, dan kehidupan di Italia. Pilihan beasiswa kuliah di Italia. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lagi oleh narasumber berikutnya ya, di Erasmus dan beasiswa di AD dan lain-lain. Nah, aku fokus ke beasiswa DSU dulu nih. Beasiswa DSU itu apa sih? Kok jarang banget kedengar Mbak Fir gitu ya. Beasiswa DSU itu Diritto Allo Studio Universitario. Nah, ini dari kementerian di Italia. Nah, di sini seleksinya adalah seleksi akademik, kemampuan, dan kemampuan secara ekonomi gitu ya. Nah, kurang lebih seleksi akademiknya itu ya bisa dibilang 40-60 dengan seleksi kemampuan ekonomi gitu.
Nah, manfaatnya adalah ada biaya kuliah, biaya akomodasi, konsumsi harian, nih maksudnya makan ya, makan harian, biaya hidup, dan keringanan sebagai orang tua. Nah, yang unik dari beasiswa DSU ini, ketika kita menjadi parent ya, dari seorang anak yang berusia kurang dari 6 tahun, kita bisa digratiskan untuk tuition fee sekolahnya tanpa harus melalui seleksi akademik begitu. Jadi misalnya seleksi akademik itu maksud saya gini, di tahun kedua harus lulus 18 SKS misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai parent, nah keringanan SKS itu bisa dihilangkan gitu dan kita langsung otomatis gratis tuition fee seperti itu. Nah, kebetulan saya yang keringanan sebagai orang tua ini nggak dapat karena saya melalui seleksi akademik. Nah, dan kemampuan ekonomi itu dilihatnya dari mana? Nah, dari sini. Jadi ketika pendaftaran kita itu diharuskan sudah punya LOA nih. Nah, kemudian kita melakukan self certification. Self certification itu apa? Jadi kayak kita upload dokumen yang nanti akan aku jelaskan selanjutnya. Kemudian di ranking berdasarkan dokumen itu, lalu dilihat apakah kita eligible, apakah kita boleh mendapatkan beasiswa itu atau tidak. Kemudian menjadi awardee. Nah, secara umum kalau Ibu dan Sisters mau lihat ketentuannya ada di sini, DSU, Miur.gov.id. Nah, apa aja sih yang harus diupload dan harus disiapkan? Yaitu surat penghasilan atau SPT pajak, kemudian rekening koran, lalu PBB rumah, dan kemudian kartu keluarga. Nah, ini kalau misalnya Ibu dan Sisters misalnya belum berumah tangga, bisa dari orang tua. Kalau misalnya sudah berumah tangga atau sudah penghasilan sendiri, bisa pakai penghasilan sendiri, seperti itu. Kemudian next, tahap memilih kampus dan jurusan. Nah, tahapnya adalah pertama menentukan jurusan yang diminati, karena ketika kita sekolah pasti ada challenge-challenge tertentu. Kalau kita dari awal aja udah kayak, wah ini jurusan apa ya susah gitu, itu kesananya akan lebih struggle di kitanya. Jadi apa sih yang kita suka kayak gitu. Yang kedua, cek ranking univ dan jurusan. Yang ketiga, cek website univ dan silabusnya. Jadi ketika saya mau apply untuk yang tadi Mbak Indah sebutkan molecular biotechnology and bioinformatics itu, saya ini compare juga dengan jurusan-jurusan lain gitu, kayak misalnya molecular biotechnology atau misalnya biotechnology in medicine, itu kan 11-12 mirip-mirip ya. Nah, itu bisa dilihat dari silabusnya. Nah, kemudian yang ketiga bertanya pada alumni universitas tujuan, seperti yang sudah diwadahi di Scholarship Day ini. Nah, kemudian tips memilih kampus. Tips memilih kampus ini, pertama, kita tentukan dulu rankingnya. Jadi, ranking universitas itu belum tentu sama dengan ranking jurusan. Misalnya di universitas tuh rankingnya bagus gitu ya, tapi ternyata jurusan yang kita suka, misalnya biotek, oh di sana bioteknya nggak terlalu bagus, lebih bagus di kampus lain gitu. Nah, jadi kita bisa lihat juga ranking jurusannya. Atau kerjasama universitas yang bisa dipertimbangkan, kayak misalnya University of Milan ini dia kerjasama dengan masuk di LERU. LERU itu League of European Research University. Dia bareng-bareng sama University of Edinburgh, University of Cambridge, dan sebagainya. Jadi koneksi atau kerjasama atau mobilitasnya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nih kan banyak sekarang vlog-vlog di univ tujuan, gimana ada apa namanya tuh yang kayak sehari bersama, nah gitu. Terus atau yang terakhir juga silabus yang menggambarkan topik tesisnya. Nah, tadi aku menjelaskan tentang beasiswa DSU-nya. Nah, kalau ini dokumen untuk ke kampusnya, untuk apply kampusnya itu ada ijazah, transkrip, motivation letter, reference letter, TOEFL atau IELTS, dan kalau di Italia TOEFL masih diterima ya. Kemudian ada juga DOV. DOV ini dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga di Indonesia yang nantinya ketika kita sudah mendapatkan LOA seperti itu. Nah, ini kemudian proses studi di Italia. Mungkin di slide selanjutnya ya yang lebih detail.
Nah, ini fun fact pengalaman kuliah di Italia. Nah, jadi kuliah di Italia itu agak berbeda ya dari negara-negara lain. Jadi di sini itu kita diadakan exam ada 2, written dan oral. Jadi ketika kita sudah tes tulis, lulus, lalu kita tes oral. Jadi kita semacam wawancara dengan dosen seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, skrip dosen. Jadi di sini tuh teman-teman di Italia mereka suka banget tuh nyatet tapi pluk banget sama apa yang dosennya katakan gitu. Nah, itu jadi mereka belajar dari skrip dosen. Kemudian recording, kalau sekarang udah lebih mudah ya karena di era new normal ini sudah ada Zoom dan lain-lain bisa di-record. Nah, kemudian absensi. Nah, yang beda lagi nih absensi di sana tidak terlalu dipertimbangkan. Jadi baik ibu dan sisters misalnya, aduh saya harus ngantar anak nih hari ini atau anak saya ada acara apa, nah itu nggak datang nggak apa-apa asalkan kita punya yang ini tadi catatan skrip dosen atau recording. Biasanya kita bisa minta dari teman atau kita bisa saling tukar-tukaran, misalnya mereka ngasih recording kita ngasih skripnya seperti itu. Kemudian bahasanya di sana saya kuliah bahasa Inggris. Nah, kemudian break 5 menit. Ya, di sana juga kalau dosen menjelaskan itu sangat straightforward ya. Jadi nggak ada obrolan-obrolan lain di luar topik itu. Misalnya obrolan tentang gosip atau bola atau apa, nah itu nggak ada. Jadi di tengah-tengah mereka akan break 5 menit, setelah itu lanjut lagi kuliah lagi gitu. Nah, kemudian libur kuliahnya ini lumayan panjang ya. Di bulan Agustus itu 1 bulan libur summer. Mungkin di Eropa-Eropa lain juga seperti itu. Nah, selain summer juga ada libur akhir tahun, libur Christmas ya bagi mereka ya, sama tahun baru. Nah, kemudian penilaiannya ini biasanya kan kita kalau di Indonesia kita IP 4 gitu kan, skala 4. Nah, kalau di sana skalanya 30. Jadi nilainya lulus tuh 18, paling tinggi 30, lebih tingginya lagi 30 dan cum laude, disebutnya lode ya kalau di sana. Jadi cum laude itu nggak harus ketika kita lulus dikasih cum laude gitu, nggak kayak gitu. Tapi ada juga per mata kuliah. Misalnya kita udah exam apa, terus kita exam itu bagus banget gitu. Jadi 30 lode, 30 cum laude seperti itu. Nah, kemudian kehidupan di Italia. Nah, ini kurang lebih ini ya gaya hidup di sana. Mereka itu biasa membawa bekal ke kampus dan ada microwave di kampus, itu udah termasuk umum. Nah, kemudian kalau misalnya homesick atau apa, ada perkumpulan pelajar Indonesia atau komunitas muslim atau gereja. Nah, ya situ juga kadang sebagai ibu-ibu kita suka bertukar informasi sama ibu yang sudah lama di sana, sudah jadi ekspat di sana, gimana sih kalau kesehatan anak, gimana kalau sekolah anak dan lain-lain. Nah, kemudian transportasi. Nah, kalau kita mahasiswa nih, kita dapat diskon untuk langganan transportasi umum. Nah, kemudian asuransi. Asuransi otomatis itu maksudnya gimana? Jadi, begitu kita datang ke Italia, kita tuh harus apply asuransi. Nah, ketika sudah apply asuransi itu akan di-convert menjadi izin tinggal. Maksudnya, asuransinya ini kita nggak perlu ribet untuk cari, wah asuransi apa ya gitu. Asuransi misalnya asuransi swasta apa aja ya. Nah, kita bisa pakai asuransi dari pemerintah, yang itu bagi aku, menurut aku juga udah cukup untuk aku dan anak dan satu keluarga ya. Nah, kemudian setelah itu kita mendapatkan izin tinggal di sana. Nah, kemudian ini sarana jalan-jalan menjadi tour guide misalnya, atau kita bisa juga mengantar teman kita atau siapa jalan-jalan seperti itu. Nah, ini yang ingin aku sampaikan di sini, mungkin karena waktunya terbatas juga, kehidupan di Italia. Nah, jadi kalau untuk ibu dan sisters, itu aku mau tekankan ke sini ya. Jadi, untuk ibu baru, maksudnya ketika kita punya anak di sana, kita dari pemerintah akan mendapatkan bonus. Bonus itu maksudnya adalah bantuan pemerintah seperti itu, yang disebut dengan bonus mama. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan bonus mama ini, kita juga misalnya kita setelah sekolah bekerja di sana gitu ya, itu juga ada bonusnya namanya bonus done. Nah, done itu artinya perempuan. Jadi jangan khawatir, di sana pemerintahnya sangat kalau aku bilang sih dermawan ya, karena sedikit-sedikit mereka memberikan bantuan untuk ya pelajar atau ibu atau sister seperti kita.
Nah, kemudian yang aku ingin tekankan lagi di sini tentang anak. Nah, jadi ketika aku belajar di sana, aku bersama anak dan suami. Anak aku itu dari usia 0 tahun sampai 3 tahun di sana. Dari info yang aku terima adalah biaya pendidikan anak di sana gratis dari usia 6 bulan hingga SMP SMA seperti itu. Dan biaya kesehatan anak ditanggung sampai usia 2 tahun. Jadi kalau ibu atau sister berencana membawa anak, nah itu mereka misalnya vaksin atau misalnya mereka sakit atau dan sebagainya, itu ditanggung oleh pemerintah Itali seperti itu. Nah, ini di penghujung obrolan kita mungkin aku sharing foto-foto aja ya. Jadi di sana itu kampusnya seperti ini. Ini kampus Unimi, kampus Universitas Milan yang sudah dari 1980. Kemudian ini aulanya, ini perpustakaannya, agak-agak mirip Hogwarts ya kalau Ibu dan Sisters pernah nonton. Nah, ini galeri ketika di sana. Ketika jalan-jalan tuh pemandangannya seperti ini. Di sana orang Italia itu ramah-ramah ya, bisa dibilang kalau aku compare, aku pernah di sana itu pernah ke UK juga, mereka lebih hangat gitu. Kalau orang Italia itu lebih suka ngobrol, lebih suka nyapa, lebih suka mereka senang berinteraksi gitu, meskipun kita ini terlihat beda kan dari mereka, kita ini foreign gitu, tapi mereka sangat open dan mereka sangat terbuka dengan kita gitu. Ini foto anak aku ketika di daycare. Di sana daycare itu juga ditanggung oleh pemerintah, jadi daycare di sana gratis. Atau kalaupun ibu dan sisters mau daycare pilihan sendiri gitu ya, bukan daycare dari pemerintah, itu pun bisa di reimburse sehingga kita tidak perlu menanggung biaya daycare sendiri gitu. Oke, Nah, baik. kemudian Mungkin ini itu dulu, mungkin Bu Firda nanti akan ada tanya jawab begitu ya. Iya. Ya, karena Ini masih juga ada udah juga selesai. narasumber. Oke, monggo diselesai, monggo. Iya, makasih Mbak Endah. Ya, jadi aku mengakhiri mungkin dengan quotes ya. Di sini ada patient and ensures victory. Jadi dengan kesabaran akan datang kemenangan. Untuk ibu dan sisters yang berjuang untuk tes IELTS, tes TOEFL malam-malam ketika anak sudah tidur atau ketika mainan anak-anak masih berantakan atau sambil masak, sabar, karena saya pun pernah merasakan itu juga, dan insya Allah kesabaran itu akan membuahkan kemenangan untuk ibu dan sisters yang semangat belajar ini. Ini untuk bacaan selanjutnya, kalau misalnya mau baca-baca lebih detail, ya mungkin itu aja dari aku. Mbak Endah, atas waktunya terima kasih banyak. Terima kasih juga ibu dan sisters, semoga sukses mengajar mimpinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Firda, lengkap sekali ya Bu ya tentang beasiswa DSU Itali begitu. Oke, kita langsung aja mungkin ya ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Ibu Faika Fairuz Firdausi. Beliau adalah penerima beasiswa Erasmus Mundus, di mana beliau ini sempat rehat dari pendidikan formal selama kurang lebih 6 tahun sebelum kembali melanjutkan jenjang S2-nya pada tahun 2020 lalu. Beliau mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus di 2 universitas sekaligus, yaitu Uppsala University di Swedia dan Jagiellonian University Polandia. Oke, mari kita sapa Ibu Faika terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Faika. Waalaikumsalam Mbak. Oke, Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Cintubre. Oke, monggo Ibu Faika dipersilahkan untuk menawarkan materinya. Oke, langsung aja ya. Bisa dilihat ya slide saya? Oh, jelas Bu, udah full screen. Oke. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat dini hari. Jadi di sini masih dini hari waktu Eropa. Kita selisih 6 jam. Senang sekali dapat berjumpa dengan ibu dan sisters di sini, tentunya yang penuh semangat untuk menuntut ilmu demi mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit share tentang pengalaman saya menempuh pendidikan lanjut dengan skema beasiswa di benua Eropa.
Presentasi ini saya beri tajuk Life is an Open Book. If you don't travel, you only read one chapter. Jadi sayang banget kalau kita tidak mengeksplor kehidupan ini seperti buku yang terbuka. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faika. Saya baru saja menyelesaikan studi saya sebagai Master of Arts in Euroculture dengan beasiswa Erasmus Mundus Joint Masters in Euroculture, Society, Politics, and Culture in a Global Context di 2 universitas dan 2 negara, Uppsala University di Swedia dan Jagiellonian University di Poland. Dulu waktu S1 saya adalah sarjana ilmu politik, jurusan hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk mengawali saya langsung aja ya, di sini saya tuliskan secara singkat timeline perjalanan saya sebelum akhirnya saya melanjutkan studi ke Eropa. Nah, tahun 2010 sampai 2014 saya kuliah S1 di jurusan hubungan internasional. Kemudian saya lulus dengan predikat cum laude dan lulusan terbaik tingkat universitas. Tahun 2012 dan 2013 saat saya masih S1, saya sudah berkesempatan menjalani student exchange di Riga atau di Latvia dan di Eropa dengan beasiswa Erasmus Mundus juga. Kemudian setelah lulus kuliah 2014 sampai 2016, saya sempat bekerja di salah satu lembaga milik Amerika Serikat dan perusahaan trading milik Korea Selatan. Kemudian 2016 saya menikah, dan setelah 6 bulan menikah itu saya hamil. Kita tahu sendiri kalau kondisi kita hamil, kadang kondisi kita itu tidak memungkinkan untuk bekerja. Jadi waktu itu saya buka laptop itu aja mual-mual gitu. Nggak tahu kenapa. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, dan saya bicara dengan suami saya, oke, saya mau resign dan saya mau fokus mengurus anak dan keluarga sampai dia usia 2 tahun. Jadi saya ada gap year 2017 sampai 2018 dengan fokus mengurus anak dan keluarga. Kemudian setelah itu saya diskusi lagi dengan suami saya, bagaimana kalau saya mau mengambil kuliah lagi ke luar negeri. Nah, di sini tahun 2019 saya mengambil tes IELTS lagi dan mendaftar berbagai macam beasiswa. Kemudian tahun 2020 saya diterima 2 beasiswa Erasmus Mundus dan 1 beasiswa di New Singapore. Kenapa saya ingin melanjutkan pendidikan? Karena menurut saya, menuntut ilmu adalah hak semua individu, siapapun itu, tanpa memandang gender, usia, ataupun status. Bagi saya, menuntut ilmu itu bisa dilakukan juga di mana saja, di dalam negeri, di luar negeri, di mana saja. Tapi kenapa saya memilih di luar negeri? Jadi sebagaimana studi saya selalu memiliki minat terhadap hubungan internasional dan politik internasional, terutama European Studies atau studi Eropa. Oleh karena itu, saya memilih untuk menempuh pendidikan langsung di tempatnya. Nah, saat saya ada gap year ini adalah masa-masa penting dan masa-masa krusial saya menentukan sebelum memutuskan untuk studi ke luar negeri. Nah, apa sih sebetulnya yang penting sebelum memutuskan untuk studi ke luar negeri? Di sini saya menuliskan before you decide. Yang paling penting pertama adalah mendiskusikan dengan pasangan kita, dengan partner kita. Kira-kira bagaimana jika seperti ini dan seperti itu? Karena kalau kita ingin melanjutkan di saat kita sudah menjadi ibu, seperti yang tadi sudah dibicarakan, itu sudah berbeda sekali saat kita masih single. Kalau single, kita berangkat sendiri, kita bawa diri sendiri, mau kenapa-kenapa juga kita sendiri gitu yang mengalami. Tapi saat kita sudah berkeluarga, itu artinya kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita, tapi juga tentang keluarga kita. Kira-kira nanti seperti apa kalau kita mau studi ke luar negeri? Nah, dengan adanya diskusi, kita akan menemukan visi yang sama dan menemukan jalan untuk saling support. Saling support itu nanti tentunya bisa kita bicarakan tentang bagaimana karir suami yang seumpama di Indonesia sudah settle, kemudian mungkin harus ikut ke luar negeri, seperti apa mengatasinya, atau mungkin jika harus berpisah sementara, atau bagaimana nanti urusan anak dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita dapat mencapai komitmen saling melindungi impian masing-masing. Satu hal lagi yang perlu kita pikirkan adalah kita boleh berekspektasi, tapi pertimbangkan dan bicarakan baik-baik. Jadi kita harus open mind gitu dengan apa yang ada di luar sana dan ekspektasi kita sendiri. Yang penting jangan jadikan keluarga sebagai penghalang bagi kita, tapi jadikan sebagai support system paling kuat untuk mendukung impian kita.
Nah, saat saya mulai kuliah, itu kan tahun 2020, masa awal pandemi COVID-19, saya dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, seperti pertama masalah keuangan, karena kita saat berangkat ke luar negeri, tentu kita harus memikirkan nih modal untuk berangkat, tinggal di sana, dan lain-lain. Kemudian, apalagi negara tujuan saya adalah Swedia, salah satu negara Skandinavia yang terkenal dengan biaya hidupnya yang tinggi. Pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar tentang karir dan lain-lain, dan juga masalah pandemi. Akhirnya pada saat saya berangkat, itu terpaksa semester 1 saya harus berangkat sendiri ke Swedia selama 4 bulan semester 1, kemudian saya kembali lagi ke Indonesia untuk menjemput anak dan suami yang permitnya saat itu belum keluar dari pemerintah Swedia. Dan nanti ceritanya akan lebih panjang lagi, nanti mungkin bisa waktu masa diskusi ya. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan beberapa tips bagi ibu dan sisters yang ingin melanjutkan studi. Jadi pertama, riset betul-betul negara tujuan. Kemudian riset program studi yang ada, pasang mindset bahwa ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Karena 2 or 3 or 4 is better than 1. Dan it's okay to take a break, and it's normal to start over after a break. Di sini saya menjelaskan singkat saja tentang beasiswa yang saya dapatkan, karena pasti ibu dan siswa sudah bisa baca sendiri. Di sini adalah beasiswa Erasmus Plus atau Erasmus Mundus kalau yang master ya. Merupakan beasiswa yang diberikan melalui dana hibah dari Uni Eropa kepada kandidat dari seluruh dunia. Ada S1, S2, S3, exchange, dan scholar. Dan beasiswa ini menggunakan konsep studi mobilitas, artinya kuliah dilakukan di 2 negara dan 2 universitas atau lebih. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, baik di dalam Eropa maupun di luar Eropa. Dokumen dan persyaratannya bisa dibaca di sini, sebetulnya standar saja, language proficiency, IELTS atau TOEFL, academic certificates atau ijazah, pengalaman, baik pengalaman saat kuliah maupun saat bekerja, motivation letter, personal statement, kemudian CV dan recommendation letter, dan ada beberapa dokumen yang mungkin atau bisa jadi tidak diminta oleh berbagai program di Erasmus Mundus. Karena Erasmus Mundus itu adalah program based. Jadi beasiswa ini kita tidak mendaftar ke kampusnya sendiri atau ke beasiswanya dulu, tapi kita mendaftar langsung ke program. Satu pintu. Saat kita mendaftar program itu, artinya kita terdaftar di universitasnya dan juga terdaftar di beasiswanya. Jadi tidak perlu mendaftar ke 2 pintu yang berbeda. Kemudian, seperti apa yang akan kita dapatkan saat kita beasiswa ini? Kuliah di 2 universitas dan 2 negara atau lebih di Eropa atau luar Eropa. Kalau saya sendiri, saya dapat 2 negara, di Swedia dan di Polandia. Kenapa hanya 2? Karena saya berpikir bahwa untuk bawa keluarga pindah-pindah negara itu kalau lebih dari 2 itu pasti akan ribet banget sebetulnya. Memungkinkan, tapi ya itu tadi, kalau kita punya keluarga, kita boleh berekspektasi, tapi kita harus open mind gitu. Harus berpikir bahwa kalau begini bagaimana, mempertimbangkan seperti ini bagaimana. Monthly stipend atau uang sakunya setiap bulan, ini yang sekarang ya, beda dengan yang kemarin saya dapatkan, tapi yang sekarang itu monthly stipend-nya 1.400 euro per bulan. Apakah cukup untuk di Eropa? Tergantung di negara mana. Tapi untuk nilai segini, bahkan di negara seperti Swedia pun yang biaya hidupnya lumayan tinggi, ini cukup. Untuk berkeluarga, ini juga cukup. Ibu Faika agak lebih dipercepat mungkin ya? Oke. Ya. Ini nanti mungkin bisa teman-teman bisa baca sendiri, kemudian nanti informasinya bisa tanya langsung ke saya ya. Yang intinya adalah Erasmus Mundus adalah beasiswa dengan studi mobilitas yang berpindah-pindah. Bagaimana hidup di Swedia dengan keluarga? Nah, ini seperti yang bisa Ibu dan Sister baca di sini. Swedia adalah salah satu negara Skandinavia yang terkenal dengan sistem pendidikan yang baik dan family friendly, dengan work or study life balance yang bagus, sistem kesehatan bagus, dan di sini menekankan peran aktif kedua orang tua. Jadi tidak hanya ibu yang aktif. Di sini sudah biasa sekali bahwa laki-laki itu kemana-mana bawa stroller, bawa anaknya pergi jalan-jalan sendirian. Itu sudah merupakan hal yang biasa di Eropa.
Pendidikan gratis untuk pasangan. Jadi kalau saya dapat beasiswa di sini, contohnya suami saya bisa kuliah di sini dengan gratis juga. Work permit untuk pasangan, kesehatan gratis untuk anak sampai dia usia 16 tahun, sekolah gratis untuk anak mulai 6 tahun. Karena beasiswa tidak memberikan tambahan dana untuk keluarga, persiapan financial statement untuk memenuhi persyaratan visa. More benefits-nya, seperti yang bisa dibaca, punya anak digaji kalau kita bekerja di sini. Jadi ada child benefit, ada parental benefit dan banyak hari libur, banyak lowongan kerja dengan peran suami dan istri setara, serta pembayaran childcare yang disesuaikan dengan pendapatan. Jadi semakin tinggi gaji kita, semakin mahal bayarnya, semakin rendah gaji kita, semakin rendah bayarnya. Karena memang itu adalah sistem keuangan yang diterapkan di Swedia untuk mencapai welfare state. Nah, ini hanya fun facts about living in Sweden. Kita tahu sendiri beberapa brand ini, IKEA, Spotify, Electrolux, dan lain-lain. Di sini ada Fika, tradisi ngopi ala Swedia, dan Lagom adalah satu hal yang sangat penting di masyarakat Swedia. Jadi masyarakat sini tuh sangat rileks, tidak ada hierarki, kita dan dosen itu sama posisinya. Jadi benar-benar di sini tuh sangat-sangat woles istilahnya. Kalau di Indonesia istilahnya orang-orangnya ini woles banget. Meskipun mereka terkesan social distance, tidak terlalu hangat, mungkin seperti teman-teman tadi bilang di Italia itu hangat-hangat orangnya. Kalau di Skandinavia memang berbeda sekali, orang-orangnya agak diam dan social distance. Tapi sebetulnya mereka sangat ramah kalau kita mendekat atau kita bertanya sesuatu. Satu hal lagi, di Swedia 90% masyarakatnya bisa berbahasa Inggris, jadi kita tidak perlu khawatir saat kita di sini, kita tidak bingung untuk berkomunikasi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Ibu Faika atas pemaparannya gitu ya. Jadi kita tahu ya kalau Erasmus Mundus itu adalah beasiswa mobilitas dan satu pintu seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Faika. Langsung saja kita ke narasumber berikutnya, yaitu ada Ibu Santi Pratiwi dari beasiswa DAAD. Nah, Ibu Santi ini merupakan seorang ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah kesibukannya pada tahun 2018 lalu, Ibu Santi berhasil memperoleh beasiswa DAAD untuk melanjutkan program S3-nya di Universitas Göttingen, Jerman. Oke, mari kita sapa Ibu Santi. Halo Ibu Santi. Halo. Suaranya kecil, Ibu. Suaranya masih kecil ya? Iya, iya. Ya. Sudah. Oh ya, sekarang sudah mulai lebih ini sih, lebih besar. Oke, sudah siap Ibu untuk memaparkan materinya? Bentar. Aku share screen dulu ya, Mbak. Mana ya? Nggak bisa ya? Untuk di-share. Apakah ada kendala untuk share screen? Bukan. Bentar. Ini Ibu share screen layar, Bu. Oke. Baik. Udah ya? Tapi masih belum full. Mungkin bisa di-show. Show-nya di mana, Mbak? Ini yang bagian bawah, yang kotak itu, Bu. Kotak. Aku nggak lihat ada kotak nih. Apa sih namanya ya? Atau mungkin bisa dibantu dari operator saja atau bagaimana? Iya, boleh kalau bisa. Maklum ini agak gaptek. Oke, baik. Mungkin Mbak operator bisa dibantu untuk share screen. Stop share. Ya, untuk Ibu Santi silahkan di stop share. Iya, ini lagi aku stop, Mbak. Oke. Sebelumnya ada yang tahu teman-teman beasiswa DAAD itu dari mana? Mungkin bisa tulis tuh di kolom chat. Jerman ya. Oh, tadi saya udah spill ya, beliau di Universitas Göttingen gitu ya, Bu ya. Udah spill. Udah spill. Aduh, salah nih. Saya harusnya tanya di awal gitu. Iya. Udah di share belum ya? Belum. Udah. Belum, Ibu. Mungkin Ibu bisa memulai dulu sembari
operator untuk share screen seperti itu. Baik, satu. Nama saya Santi. Saya baru saja lulus dari program Research Grant Doktoral dari DAAD bulan Oktober kemarin. Dan sekarang sudah kembali ke Indonesia dan mulai kerja kembali di institusi Kementerian Hidup dan Kehutanan. Dulu waktu S2 itu juga saya mendapatkan beasiswa dari DAAD ini sekitar tahun 2012 sampai 2015. Kemudian ada gap 3 tahun dan mendaftar kembali ke S3 ini di tahun 2018. Ini kayaknya ada suaranya yang bocor deh, Mbak. Ya, sebentar ya Bu, bisa dilanjutkan dulu sambil saya untuk mute. Enggak. Ya, kok aku malah metu. Halo. Halo, ya baik. Ya. Silakan dilanjutkan. Aku kena mute juga tadi. Iya. Ya sendiri seperti itu. Nanti besok